lahirnya sholawat Wahidiyah sebab jasa beliau. Untuk itu kita semua harus meningkatkan rasa syukur dan sekaligus senantiasa mengenang jasa-jasa khususnya beliau Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, dan juga sekaligus memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa setiap orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan nilai manfaat akan tetap dikenang, akan mampu memberikan nilai manfaat meskipun beliau-beliau ini sudah wafat ibaratnya 1000 tahun yang lalu. Inilah bukti bahwa kebaikan seseorang, nilai derajat seseorang di tengah-tengah kehidupan ini, bahwa sholawat Wahidiyah itu adalah solusi untuk mengatasi berbagai problematika persoalan-persoalan hidup, mengatasi persoalan-persoalan umat, masyarakat, bangsa dan negara, dan juga persoalan-persoalan pribadi keluarga kita. Solusi di zaman akhir untuk mengatasi berbagai persoalan hidup, lahir batin dunia akhirat. Meskipun ya mohon maaf, kemarin di gelombang pertama beliau Bapak Kiai Harun Kusayin juga mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah persoalan. Hidup di dunia ini adalah masalah kekeruan-kekeruan. Dan Tuhan tidak akan menciptakan rohah enak kepenak di dunia. Tapi juga perlu kita pahami, persoalan apapun, kekeruan-kekeruan, problematika hidup, apabila kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan jiwa fafiru ilallah, lahir batin, kita kembalikan kepada yang Maha Menciptakan, maka kekeruan-kekeruan itu, persoalan-persoalan itu akan menjadi jernih, berubah menjadi jernih, dan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, dan juga keberkahan-keberkahan hidup lahir batin dunia akhirat. Allahumma amin. Ini yang perlu kita pahami, sehingga Wahidiyah ini solusi. Siapapun orangnya yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, yang menganggap bahwa hidup ini persoalan dan mengalami kekeruan-kekeruan, insya Allah di dalam rangkaian-rangkaian doa Wahidiyah adalah doa keberkahan dan doa kesempurnaan untuk meraih kebutuhan hidup lahir batin dunia akhirat. Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau memang inti tujuan Wahidiyah sudah seperti itu, dan Wahidiyah sudah ada di bumi negara kita ini 56 tahun, bahkan kita mungkin menjadi pengamal sudah puluhan tahun, Wahidiyah sudah mendampingi di negara kita, di jagat raya ini 56 tahun. Namun kenyataannya kondisi dan memuliakan beliau Rasulullah, wa ya'khudha fi haibatihi wa ijlalihi, dan agar berupaya takut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Rasulullah, wa yata'ammalahu faka'annahu indahu au kana baina yadaihi, dan supaya membayangkan dan berangan-angan seakan-akan kita sowan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah di hadapan kita para mujahidin mujahidat, sesuai dengan bimbingan pula dalam Wahidiyah, agar kita selalu semata-mata niat hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesadar penuh dalam hati kita, merasa kroso hanya digerakkan, diberi kemampuan oleh Allah, dan kita niat ikut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
derek beliau Rasulullah dan merasa mendapat jasa dari beliau Rasulullah. Kita derek niat dalam hati, berkata dalam hati, ikut beliau Ghauthi hadza zaman radhiyallahu an, dengan merasa dengan sadar kroso mendapat jasa dari beliau Ghauthi hadza zaman. Posisi rasa itu tadi, makanan itu tadi terbuat dari apa? Karena apabila orang itu cuma menempuh rasa tanpa mengetahui komposisi aturan-aturan yang ada di makanan itu, cara membuatnya bagaimana, terbuat dari apa, maka seringkali orang ini akan berdebat rasa, rebutan rasa, karena dia cuma merasakan, tidak ngerti terbuat dari apa makanan ini. Demikian pula kalau orang itu hanya memahami ajaran Wahidiyah, berarti dia mengerti tentang komposisi ibarat makanan, terbuat dari ini, ukurannya begini, yang satunya begini, tapi dia tidak menjaga, maka selamanya dia hanya mengerti akal pikiran, tapi selamanya pula tidak akan bisa merasakan. Yang sehingga dua-duanya ini tidak bisa dipisah-pisahkan antara sholawat Wahidiyah dan ajaran Wahidiyah. Tadi sudah disebutkan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Rohan Sanusi bahwa ajaran Wahidiyah ini adalah bimbingan praktis lahiriah dan batiniah, mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi bidang Islam, iman, ihsan atau umumnya syariat, hakikat, makrifat atau akhlak, yang dirumuskan dengan ajaran bimbingan beliau mu'alif lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, yukti kulladhi haqqin haqqah, taqdimul aham fal aham, summal anfaq fal anfaq, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama. Kandungan bimbingan praktis inilah disebut ajaran tauhid, ajaran untuk penjiwaan nilai-nilai ketuhanan. Karena ini sumber energi dari segala sumber kekuatan, baik ilmu ataupun rasa, adalah ketauhidan kepada Allah. Maka di dalam Wahidiyah kandungan-kandungan ajaran billah, rasul, dan seterusnya ini disebut ajaran Wahidiyah karena dicocokkan dengan sholawatnya namanya Wahidiyah, karena sholawat penjiwaan nilai tauhid, ajarannya penjiwaan nilai ketuhanan. Inti sari dari kandungan Al-Quran, kandungan Islam, bukan berarti kita egois, justru kita itu bertanggung jawab menjelaskan kepada masyarakat bahwa Islam itu adalah tauhid, Islam itu adalah ketuhanan, bukan hanya konsep, bukan hanya pemahaman penilaian, tapi rasa. Maka di dalam Wahidiyah inilah yang disebut ajaran Wahidiyah, ajaran penjiwaan nilai-nilai tauhid. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, secara umum rumusan ajaran Wahidiyah lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos, ini yang pokok. Adapun yukti kulladhi haqqin haqqah, ini buah daripada penerapan lillah billah, li rasul bi rasul, lil ghos bil ghos. Sebetulnya kedudukan kita semua ini adalah murid. Maka bagi seorang murid ini harus berangkat dari bawah, bukan dari atas. Kalau kita penerapannya itu lillah billah, umumnya orang itu berusaha lillah billah mesti li rasul bi rasulnya lepas. Lil ghos bil ghosnya pun juga tidak bisa diterapkan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak terjadi masalah. Orang hanya berdasarkan lillah billah, Allah yang penting lillah billah, karena tidak li rasul bi rasul, apalagi lil ghos bil ghos, maka seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak disadari. Terjadinya persoalan-persoalan, berbenturan ini karena kurang sempurnanya dalam pemahaman dan penerapan ajaran Wahidiyah.
Akhirnya kalau orang cuma bilah-bilah Rasul indah, bilgot-bilgotnya tidak tercapai, maka seringkali munculnya yang penting pokoknya mujahadah. Dasarnya juga bilah-bilah. Padahal kalau orang bilah-bilah tidak Rasul tidak sempurna. Sudah bilah-bilah Rasul tidak bilgos juga tidak sempurna. Akhirnya dia penting pokoknya mujahadah. Karena apa? Dasarnya juga lillah, juga billah. Dari Rasul apalagi bilgos. Maka bagi kita, karena kedudukannya murid belum murad. Kalau murad itu dari atas, Pak. Lillah, Rasul bilgos. Sebetulnya rangkaian yang sesungguhnya dari ajaran Wahidiyah lillah itu penerapan yang terdahulu itu bilahnya bukan lillah. Kalau orang itu sudah bilang iman mesti lillah, mesti Islam. Seorang muslim belum tentu mukmin, kadang tidak. Tapi kalau orang mukmin mesti muslim.